Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sakwi Agusta dari 1 KPIE. NIM saya 234 110 10 2161. Oke, di sini saya akan mengerjakan UAS, yaitu tentang video. Bab 1. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian dimensi historis, yaitu dimensi yang berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis, yang berinteraksi dengan agama dan membentuk wujud baru yang bersifat kompromi. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di suatu daerah itu berbeda, meskipun masih dalam agama memiliki kemampuan adaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan pusat suatu kegiatan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat pesisir dan pedalaman. Biasanya, masyarakat pesisir sebagian besar profesinya adalah sebagai pedagang dan nelayan yang memiliki pengaruh kuat dalam Islam. Kemudian masyarakat pedalaman sebagian besar masih bercorak kejawen yang berpusat pada kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Kerasidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa dibagi menjadi kelompok wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani yang berpendapatan rendah. Kemudian ada kelompok kaum priayi yang umumnya berprofesi sebagai pegawai dan kaum intelektual. Dan ada juga kelompok yang memiliki presentasi yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Masing-masing kelompok sosial yang memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan Jawa juga akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah JTBS, bisa singkatannya adalah Jawa Tengah bagian barat selatan, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya memiliki kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut bisa dikatakan secara geografis cukup jauh. Namun, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki bahasa yang berbeda dengan wilayah JT. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki bahasa yang berbeda dengan wilayah kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang sering digunakan disebut dengan bahasa ngapak yang MCD yang menjadi ciri khas Banyumas dalam kebudayaan Jawa. Menurut Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis oleh Sutawijaya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman pro-kolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, yang memberikan masyarakat Jawa termasuk JTBS dalam kehidupan beragama. Hindu, Buddha merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut masyarakat. Agama Buddha yang tidak mengenal dewa, selaras dengan kebudayaan JTBS yang tidak mengenal kasta. Berdirinya Banyumas yang meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan
waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Diceritakan meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya kerajaan Pajang, serta menjadi titik awal proses berdirinya kerajaan Mataram. Banyumas yang awalnya bagian Kesultanan Pajang beralih menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Penembahan Senopati Sutrawijaya tahun 1587 sampai 1601. Banyumas merupakan pertama kali dipimpin tahun 1582 oleh Raden Adipati Wargutama II. Kehidupan agama pada masa Mataram Islam di bawah pimpinan Raden Sutawijaya, yaitu raja yang menentukan agama rakyat. Artinya, agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Lalu bagaimana dengan corak keagamaan Raden Sutawijaya? Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya untuk fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual. Keraton yang cenderung beraliran kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam Mataram awal adalah Islam kejawen. Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah Mataram termasuk Banyumas. Islam model ini sangat cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih mengikuti tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama lokal. Dapat disimpulkan, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama-agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kehidupan kebudayaan menunjukkan bahwa peradaban Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah. Corak keagamaan di wilayah ini relatif jenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktis keagamaan, dan peninggalan sejarah Islam. Bab 2. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan pra-Islam. A. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan besar, yaitu Majapahit dari Jawa Timur dan Pajajaran dari Jawa Barat. Alur Majapahit yang membentuk Banyumas pada sejarah yang bersejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15, sementara alur Pajajaran ada pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Kehidupan kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II pada abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah bagian dari kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba I. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit II pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi Brawijaya 5 tahun, yaitu 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya merupakan kadipaten yang tentram dan makmur. Sementara dalam abad Pasir Luhur, Banyumas pada masa kerajaan Pakuan Parhyangan, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Liskala dan putranya Sri Prabu Linggaswastu Ratu Purana Jaya Dewata. Dari Sri Prabu Linggawastu lahir 4 putra, di mana salah satu dari keempatnya menjadi bagian cerita Pasir Luhur. Adapun keempat putranya yaitu 1. Raden Harga Banyak Catra, 2. Raden Harta Banyak Belajar, 3. Raden Harta Banyak Mengajar, 4. Dewa Rana Pamekas. Sosok Raden Arya Banyak Cerita menjadi identitas penting alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan kerajaan Pajajaran. Menurut tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas dapat dikaitkan dengan sejarah
kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pedagang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindaula yang beribu kota di daerah Medang Gili. Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya penguasa tanah Nusantara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah sosial politik dan struktur sosial Banyumas harus ditegaskan lagi. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu ada 7. Yang pertama, Cowak berbicara dengan suara keras. Bloak berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga, Dablongan seenaknya sendiri kalau mengkritik. Ajiban yaitu bereaksi spontan, dan Dobos berebut bicara saat mengeluarkan ide. Banyol atau disebut juga bergurau. 7. Dapok omong-omong mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter ini berbeda jauh dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Dalam cerita pawayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar yang dimana karakter Bawor sangat menjiwai masyarakat Banyumas, yaitu sabar lan nerimo. Kedua, berjiwa kasatria, yaitu jujur, toleran, pribadi baik. Yang ketiga, canjudan, rajin dan cekatan. Yang keempat, cablaka atau lugas dan terbuka. Kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam. Seluruh daratan Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan dan curah hujan yang tinggi. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi, hasil pertanian, atau perkebunan. Pola perekonomian masyarakat Jawa sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad 4 mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi sebagai petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau pengusaha kapal angkut barang. Bab 4. Dalam hal ini ditemukan pada gerakan pluralisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam dan masa-masa awal. Dalam gerakan-gerakan mengeopsikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasarnya keragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Di dalam sistem budaya kelompok sosial Islam, kaitan antara lain tradisi sinkratis yang mengandung diantaranya tahayul, khufarat, dan bid'ah seperti 1 selamatan, 2 tahlilan, yasinan, syaroh, metik, tedun, wayang, golek dina, sesaji, ngalap berkah, cari dukun, dan sebagai berikut. Jadi di Indonesia, beberapa pergerakan dakwah Islam di luar negeri mulai bermunculan, diantaranya seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi. Jadi Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat.
Tren Islam moderat. Di Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid sejak pasca Soeharto Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketika setelah India dan Amerika Serikat. Ormas-ormas Islam yang monumental atau kesan menimbulkan sesuatu yang besar di Indonesia yaitu terdiri dari dua, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan demikian Islam moderat dalam konteks Indonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrim atau radikal. Arti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Islam modern ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal tasawuf di dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang ketiga, prioritaskan dialog. Yang keempat, berpikir rasional berdasarkan wahyu. Yang kelima, menafsirkan teks sejarah akan tekstual dan menggunakan istilah di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam Al-Quran atau Sunnah. Sekian dari saya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.